Di tengah hiruk-pikuk persaingan kuliner yang tak kenal ampun, sebuah nama berdiri kokoh hampir tak tergoyahkan. Ia bukan restoran mewah, bukan pula kedai artis yang viral sesaat. Sebuah fenomena yang mungkin sering kita abaikan. Namun kehadirannya begitu merata, begitu konsisten. Satu entitas kuliner dengan menawarkan puluhan jenis makanan dan minuman bervariasi, harga yang begitu terjangkau, dan tanpa embel-embel franchise, bahkan mampu merajai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Restoran ini bukan sekedar tempat makan. Bagi jutaan masyarakat kelas menengah Indonesia, tempat ini adalah jalan keluar yang paling aman saat kebingungan memilih menu. Pertanyaannya, bagaimana sebuah merek lokal yang terasa begitu biasa bisa menguasai ratusan titik retail paling premium di negara ini? Apa yang membuat mereka bertahan lebih dari 3 dekade tanpa repot-repot mengikuti tren pasar? Dan di video ini, kita akan memahami arsitektur bisnis dan sisi tak kasat mata dari Solaria. Perjalanan Solaria dimulai bukan dari kemewahan, melainkan dari sebuah ruko sederhana di Cikarang pada tahun 1991. Sosok di baliknya adalah Ali Yuwanto, seorang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada angkatan 1985. Dengan modal yang bisa dibilang pas-pasan, hasil tabungan 5 tahun bekerja di perusahaan swasta, ia memberanikan diri memulai usaha kuliner ini. 4 karyawan yang menjadi saksi bisu sebuah perjalanan resto berwarna ungu ini. Tahun-tahun pertamanya adalah perjuangan berat, namun dengan ketekunan Ali Yuwanto, membuahkan hasil untuk pertumbuhan perusahaannya. Solaria mulai dikenal luas sekitar tahun 1995. Nama Solaria mulai berbisik dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai membicarakan tentang sebuah tempat makan yang memberikan porsi tidak masuk akal dengan harga yang sangat bersahabat. Jumlah pengunjungnya pun meningkat drastis. Ekspansi pun juga dimulai, dan dalam 3 tahun Solaria berhasil membuka 10 gerai. Namun tepat saat mereka mulai berkembang, sejarah Indonesia mencatat luka kelam. Tahun 98 adalah momen puncak krisis moneter. Kerusuhan massal, pergolakan politik, krisis ekonomi, demonstrasi besar-besaran, serta penjarahan di tahun itu membuat perusahaan ini keos. 10 gerai yang susah payah dibangun, 6 diantaranya hancur atau terbakar. Bagi banyak pengusaha di masa itu, merupakan titik akhir untuk menyerah. Namun bagi Ali Yuwanto, ini adalah momen evaluasi. Ia menyadari bahwa untuk bertahan, ia tidak bisa hanya mengandalkan ruko sederhana. Ia butuh ekosistem yang lebih stabil, lebih aman, dan memiliki pusat manusia berkumpul untuk berbelanja. Disinilah Ali Yuwanto mengambil keputusan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Keputusan ini bukan sekedar perpindahan lokasi, tapi perubahan cara berpikir. Mall bukan hanya tempat berjualan, melainkan pusat perputaran uang yang terus hidup, di mana orang datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk menghabiskan waktu. Di dalamnya, arus manusia lebih terjaga, keamanan lebih terkendali, dan yang paling penting, peluang transaksi terjadi berulang kali dalam sehari. Dari sinilah, Solaria tidak lagi bergantung pada keberuntungan lokasi, melainkan masuk ke dalam sistem yang sudah menghidupkan bisnis itu sendiri. Strategi bisnis Solaria adalah orkestrasi yang cermat antara harga, lokasi, dan menu, yang semuanya berpusat pada pemahaman mendalam tentang pasar menengah Indonesia. Pertama, positioning harga. Solaria tidak pernah mencoba menjadi restoran mewah, tapi juga bukan yang termurah. Mereka menempatkan diri di segmen terjangkau dengan porsi mengenyangkan. Ini bukan sekedar harga, tapi sebuah nilai. Mereka memahami bahwa konsumen di kalangan ini mencari kepuasan maksimal dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Porsi jumbo bukan gimmick, melainkan janji nilai yang konsisten. Kedua, pemilihan lokasi. Hampir semua gerai Solaria berada di pusat perbelanjaan atau area komersial padat. Ini bukan kebetulan. Lokasi-lokasi ini menjamin trafik pengunjung yang tinggi dan stabil. Mereka tidak perlu berinvestasi besar dalam pemasaran untuk menarik pelanggan, karena pelanggan sendirilah sudah datang ke lokasi tersebut. Strategi pasif ini sangat efektif dalam mengurangi biaya akuisisi pelanggan dan memastikan visibilitas yang konstan. Ketiga, konsep menu.
Menu Solaria adalah perpaduan masakan Indonesia dan Chinese food yang familiar di lidah masyarakat lokal. Mulai nasi goreng, kue tiao, bihun goreng, capcay, semua adalah hidangan comfort food yang tidak lekang oleh waktu. Mereka menghindari menu-menu eksperimental atau tren sesaat. Keputusan ini bukan karena kurangnya kreativitas, melainkan fokus pada apa yang selalu dicari oleh pasar luas. Dengan menu yang familiar, risiko penolakan pasar masyarakat Indonesia bisa dikatakan minim, dan proses operasional bisa distandarisasi dengan lebih mudah. Ini adalah optimasi pada preferensi mayoritas, bukan minoritas yang haus tren. Keempat, pendekatan pasar. Solaria menargetkan masyarakat umum dari berbagai lapisan ekonomi. Mereka menciptakan lingkungan yang family-friendly, di mana setiap anggota keluarga bisa menemukan menu favoritnya. Ini adalah strategi inklusif yang memperluas basis pelanggan secara signifikan. Mereka tidak mencoba menjadi cool atau hip, melainkan nyaman dan dapat diandalkan. Ini adalah pemahaman bahwa dalam jangka panjang, keandalan dan kenyamanan seringkali mengalahkan sensasi sesaat. Namun di titik ini muncul satu pertanyaan penting. Semua strategi tadi terdengar sederhana, tapi justru disitulah tantangannya. Bagaimana mungkin kesederhanaan itu bisa direplikasi di ratusan gerai, tanpa kehilangan rasa, tanpa kehilangan standar? Jawabannya bukan lagi di strategi, tapi ada pada sistem yang mereka buat. Solarium membangun fondasinya bukan dari ekspansi cepat, tapi dari kontrol yang ketat. Mereka tidak memilih jalur waralaba. Sebaliknya, seluruh gerai berada di bawah kendali langsung. Keputusan ini terlihat membatasi di awal, tapi justru menjadi kunci kekuatan mereka dalam jangka panjang. Dengan sistem yang terpusat, setiap detail bisa dikontrol, mulai dari bahan baku, cara memasak, hingga bagaimana makanan disajikan ke meja pelanggan. Semua mengikuti standar operasional yang sama. Ini bukan sekedar aturan, tapi mekanisme untuk menghilangkan variabel. Setiap karyawan, dari koki hingga pelayan, dilatih untuk mengikuti protokol yang sama. Ini meminimalkan variasi dan memastikan bahwa pengalaman makan di Solaria dimanapun lokasinya akan terasa serupa, terasa sama. Kontrol operasional yang ketat juga terlihat dari rantai pasok mereka. Dengan volume pembelian yang besar, Solaria memiliki daya tawar yang kuat terhadap pemasok, memungkinkan mereka mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif. Yang menarik, efisiensi ini bukan dibangun dari kompleksitas, tapi justru dari kesederhanaan yang diulang terus-menerus. Menu yang familiar membuat proses produksi lebih mudah distandarisasi. Pelatihan karyawan menjadi lebih cepat, dan setiap gerai baru bisa direplikasikan dengan presisi yang tinggi. Logika di balik efisiensi mereka juga standarisasi ekstrim dan sentralisasi kontrol, yang memungkinkan pertumbuhan eksponensial tanpa kehilangan esensi sebuah merek. Mereka mengoptimalkan apa yang bisa mereka kontrol sepenuhnya, dan hasilnya adalah mesin bisnis yang berjalan mulus dan prediktif. Meski terdengar berjalan mulus, perjalanan Solaria tentu tidak lepas dari badai. Salah satu tantangan terbesar datang dari isu sertifikasi halal pada tahun 2013 dan 2015, yang sempat mengguncang kepercayaan publik. Meskipun akhirnya mendapatkan sertifikat halal dari MUI, insiden ini menunjukkan kerentanan reputasi yang bisa muncul dari isu sensitif di pasar Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa bahkan bisnis yang paling stabil pun tidak imun terhadap krisis kepercayaan. Tidak hanya itu, tekanan lain datang dari model bisnis mereka sendiri. Ketergantungan pada pusat perbelanjaan yang selama ini menjadi sumber kekuatan justru berubah menjadi kelemahan ketika pandemi melanda dan mobilitas masyarakat dibatasi. Ketika mal sepi, aliran pelanggan ikut terhenti. Di titik ini Solaria dipaksa menghadapi realita yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Bagaimana mereka bertahan ketika kekuatan utama mereka, yaitu dine-in, tidak lagi bisa diandalkan. Namun berbeda dengan banyak bisnis baru yang sejak awal dibangun untuk sistem digital, Solaria tidak sepenuhnya mengubah arah. Mereka memang mulai memanfaatkan layanan pesan antar melalui platform seperti GoFood dan GrabFood, tetapi langkah ini lebih sebagai penyesuaian, bukan perubahan identitas. Pengalaman makan di tempat tetap menjadi inti dari bisnis mereka, sementara kanal digital hadir sebagai pelengkap, bukan pengganti. Disinilah tantangannya menjadi lebih kompleks. Solaria harus berjalan di dua dunia sekaligus, menjaga kekuatan lama mereka di dine-in
sambil perlahan menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru konsumen yang semakin digital. Mereka tidak bisa sepenuhnya meninggalkan identitasnya, tetapi juga tidak bisa mengabaikan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan yang lebih besar. Jika dunia terus berubah, apakah pendekatan yang sama masih cukup untuk membuat mereka bertahan? Selama ini, kekuatan Solaria terletak pada konsistensi. Mereka tidak mengejar tren, tidak mencoba menjadi yang paling mencolok, tetapi memilih menjadi sesuatu yang sederhana dan dapat diandalkan. Bagi banyak orang, Solaria bukan tempat untuk mencari hal baru, melainkan tempat untuk kembali pada sesuatu yang sudah pasti, rasa yang familiar, porsi yang mengenyangkan, dan harga yang tetap masuk akal. Namun di saat yang sama, perubahan terus terjadi, dan ekspektasi konsumen bergerak ke arah yang lebih cepat, lebih praktis, dan lebih dinamis. Pada akhirnya, Solaria berada di antara dua pilihan yang sama-sama tidak mudah. Tetap mempertahankan identitasnya atau perlahan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Mungkin kekuatan terbesar mereka bukan pada seberapa cepat mereka berubah, tetapi pada seberapa konsisten mereka menjaga hal paling penting yang sudah mereka bangun. Di tengah dunia yang terus bergerak, Solaria tidak hadir untuk mengejutkan, melainkan untuk memastikan. Dan justru karena itu, mereka tetap punya tempat sebagai sesuatu yang selalu bisa diandalkan.